wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sardinianti dari 19 PAI 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah pendidik Islam di Kerajaan Bone. Langsung saja, sejarah masuknya Islam di Kerajaan Bone yaitu pada masa pemerintahan Raja Bone ke-10 Tenri Tupu terjadi suatu peristiwa penting dalam perjalanan sejarah Bone, yaitu pecahnya perjanjian Telu Pocoy yang disebabkan karena serangan kerajaan Goa kepada kerajaan tiga bersaudara, yaitu Bone, Sopen, dan Wajo, yang dimulai pada tahun 1609 di daerah Pandang-Pandang di dekat Bulu Sitopo. Pada waktu itu, ketiga kerajaan saudara itu mengerahkan pasukan kerajaan Goa, tetapi pada akhirnya terpaksa ketiganya mempertahankan diri masing-masing, yang berakhir dengan jatuhnya kerajaan Bone dan kerajaan Sopeng dan masuknya Islam di kerajaan Sopeng pada tahun itu juga. Setahun kemudian, kerajaan Wajo mendapat serangan pula dan jatuh ke kerajaan Wajo pada masuknya Islam di kerajaan Wajo. Setelah kerajaan Sopen dan kerajaan Wajo jatuh di bawah kerajaan Goa dengan masuknya Islam di kedua kerajaan itu, maka kerajaan Bone, Wetan Ritupu masuk ke Sidendra dengan maksud untuk mempelajari atau mendalami hal-hal yang berhubungan dengan ajaran Islam. Akan tetapi, Wetan Ritapu berada di Sidendreng, Baginda Raja diserang penyakit yang menyebabkan mangkat saat memeluk agama Islam. Berita Wetan Ritapu Matindra di Sidendreng diterima dengan perasaan sedih oleh para adat itu bersama rakyat kerajaan Bone. Setelah segala sesuatu yang berhubungan dengan mangkatnya Baginda Raja Bone ke-10, Wetan Ritapu Matindra di Sidendreng dianggap selesai dan dilantiklah Wetan Rirua menduduki tahta kerajaan Bone ke-11. Setelah Raja Bone ke-11 Wetan Rirua dilepaskan dari tahta kerajaan Bone karena menyetujui masuknya Islam ke kerajaan Bone, maka sebagai pengganti Baginda Rakyat bersama adat itu kerajaan Bone memilih dan melantik Leten Ripale Agung Timurong Rigelar AKP yang menjadi Raja Bone ke-12. Wajar Leten Ripale kawin dengan kemenangannya dan melahirkan satu dabe. Raja Bone yang pertama memeluk agama Islam sesudah musuh Seleng ialah Raja Bone ke-12 Wetan Ripale Matindra Ritalo. Pada tanggal 23 Ramadan 1221 Hijriah, Baginda menyeru Islam menganut para pembesar kerajaan rakyat Bone. Akan tetapi seruannya itu ditolak, maka Baginda pun turun tahta dan pindah ke Patiro. Raja Bone memberikan Leten Rirua Arum Patiro Adamul Marhum Kalinul Islam sesudah Goa memenangani peperangan atas kerajaan Bone, maka Leten Rirua bermukim di Bantaeng dan wafat di sana. Setelah melalui perang beberapa kali, akhirnya Bone menyerah dan menerima Islam pada tanggal 23 November 1611. Pada masa Raja Bone ke-13, Leten Lama Darema diangkat menjadi pejabat sara mulai dari kadi dan pejabat bawaannya, yang semuanya dari kalangan bangsawan, dan pejabat kadi Bone yang pertama ialah Syekh Fakir Amrullah. Beliau termasuk keturunan Raja Goa yaitu putra Syekh Mustin dan cucu satu Malingkan Deng Manyondri Sultan Abdullah Awalul Islam, Raja Goa Talo yang pertama masuk Islam. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini dan akan dilanjutkan kepada pemateri kedua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nurpadilah dari 19 PAI 3. Video ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan pada salah satu mata kuliah, yaitu mata
kuliah sejarah pendidikan Islam 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pendidikan Islam di Kerajaan Boneh. Lembaga pendidikan dalam sejarah awal Islam, terutama pada masa Nabi SAW, sahabat, dan berkembang pada masa Umayyah dan Abbasiyah. Pusat pendidikan Islam di sini ada beberapa, yaitu seperti halnya dengan masjid, kutab, dan madrasah. Masjid di sini masjid sebagai pusat pendidikan Islam tidak hanya dilihat di Timur Tengah saja, namun realitas ini juga berkembang di dunia Melayu seperti halnya di Kabupaten Boneh. Sejak Islam masuk ke Kerajaan Boneh, pendidikan Islam berkembang secara pesat yang diperintahkan langsung oleh raja dan dimotori oleh kadi sebagai penasehat raja di bidang keagamaan. Di sini kadi melaksanakan pendidikan Islam dengan menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan. Oleh karena itu, masjid di sini bukan hanya dijadikan sebagai tempat ibadah seperti sholat, zikir, dan iktikaf, tetapi di sini juga dijadikan sebagai pusat pendidikan dan dakwah Islam berupa halaqah-halaqah dan majelis ilmu pengetahuan. Kerajaan Boneh terdapat pusat-pusat pendidikan Islam yang diselenggarakan di masjid, yakni Watampone, tepatnya di ibu kota Boneh, dan beberapa daerah Palili atau semacam kecamatan serta kampung di sekitarnya. Seperti halnya pengajian dilakukan di Masjid Al-Mujahidin Watampone. Di era Raja Boneh Arungpalaka pada tahun 1667 sampai 1696 Masehi, di sini diyakini bahwa ketika itu pengajian Al-Quran dan Kitab Kuning tumbuh pesat, sebab Arungpalaka sendiri yang memberikan perintah untuk membangun langkara atau surau yang di setiap kampung untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan. Proses pendidikan Islam yang dilaksanakan di Masjid Al-Mujahidin di sini terus berlangsung, dan para kadi Boneh mengikuti model pembelajaran yang digunakan, yaitu diduga mengikuti pola umum di Nusantara, yakni dengan model halaqah. Eksistensi Masjid Al-Mujahidin sebagai masjid kerajaan Boneh terus menjadi basis pendidikan Islam berupa pengajian Al-Quran dan Kitab Kuning atau disebut dengan mengaji tudang yang diselenggarakan oleh Kadi Boneh dan pembantunya. Jadi Masjid Al-Mujahidin bukan hanya digunakan sebagai pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu seperti sholat, tetapi melainkan juga dijadikan sebagai basis utama dalam pelaksanaan dan pengembangan pendidikan Islam di Kerajaan Boneh. Kemudian yang kedua yaitu pengajian yang dilakukan di Masjid Raya Watampone. Masjid ini dikenal sebagai Masjid Raya Watampone sejak berdirinya masjid ini. Kemudian masjid ini, salat Jumat yang dilakukan di Masjid Al-Mujahidin dipindahkan ke masjid ini, yaitu Masjid Raya Watampone. Oleh karena itu, di sini para imam dan khatib Kerajaan Boneh berkedudukan di masjid ini sejak semula masjid ini didirikan. Jadi masjid ini kemudian dijadikan sebagai tempat pengajian Al-Quran dan pengajian Kitab Kuning. Pengajian tersebut dibina beberapa ulama yang telah menjabat sebagai imam dan khatib Kerajaan Boneh. Di era pada tahun 1960-an sampai dengan akhir tahun 1970-an, Masjid Raya Watampone secara intensif berlangsung pengajian dan tahfiz atau penghafal Al-Quran serta pengajian Kitab Kuning yang dibina oleh
Imam Masjid Raya Watampone, yaitu Kiai Haji Muhammad Junaid Sulaiman atau yang lebih dikenal dengan Gurutta Junaid. Kemudian pengajian yang dilakukan di Masjid Patiro dan Barebo. Di sini di Patiro juga dikenal sebagai pusat pengajian kitab kuning, yang dimana ada beberapa ulama yang diketahui pernah membina pengajian kitab atau mengaji kitab di Patiro. Bukan hanya di wilayah Patiro saja, di sini juga di wilayah Palili Barebo juga diketahui terdapat pengajian Al-Quran dan kitab kuning yang dilaksanakan di Masjid Barebo. Pengajian ini telah dibina oleh Masjid Barebo oleh Imam Masjid Barebo, yaitu Kiai Haji Abdullah dan Kiai Haji Muhammad Irsyad. Bukan hanya itu, pusat pendidikan pada masa itu di sini juga telah dibangun pada tahun 1935 sampai 1955 di kompleks Masjid Barebo telah berdiri Madrasah Diniyah atau dalam bahasa Bugis disebut dengan Sekolah Ara atau Sekolah Arab. Selain pusat pendidikan Islam yang diselenggarakan di masjid, juga telah didirikan pesantren sebagai pusat pendidikan di Kabupaten Bone, yaitu pesantren modern Al-Junaid Biru. Ini bentuk perjuangan dari Kiai Haji Muhammad Junaid Sulaiman. Pondok pesantren ini dibangun untuk bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan umat Islam dari kebodohan dan kemiskinan sehingga diharapkan menjadi umat yang menempati derajat khairul ummah. Dengan kerja keras Kiai Haji Muhammad Junaid Sulaiman untuk mendirikan pondok pesantren, maka pada tanggal 18 Maret 1973 diresmikan Ma'had Hadis Biru Bone, yang kemudian berganti menjadi pondok pesantren modern Al-Junaid Biru. Di sini beliau berjuang untuk mengembangkan pesantren, meski pada awalnya hanya diarahkan ke tahfiz atau penghafalan Al-Quran. Tetapi pada tahun 1987 baru kemudian dibuka Madrasah Sanawiyah dan disusul pada tahun 1988 Madrasah Aliyah. Pondok pesantren ini menjadi sentral pendidikan keagamaan di Kabupaten Bone, yang bukan hanya diminati oleh para putra-putri di daerah saja, namun dari di luar Sulawesi banyak yang datang untuk menimba ilmu. Metode pengajaran yang digunakan dalam pembaharuan sistem pendidikan pesantren ini dengan sistem sekolah klasik, dan juga memasukkan sistem pendidikan nasional tanpa menghilangkan ciri khas pesantren, yaitu pembacaan kitab kuning. Dengan demikian, prinsip kebebasan yang diberikan kepada para santri dengan tidak menganut salah satu mazhab saja. Prinsip moderat inilah yang dilaksanakan Kiai Haji Muhammad Junaid Sulaiman di pesantren itu. Jadi pondok pesantren modern Al-Junaid Biru ini pada zamannya selalu terjadi perubahan, yang awalnya pesantren Al-Junaidiyah hanya diarahkan pada tahfiz, kemudian terjadi perubahan dengan peningkatan kapasitas pondok pesantren, dengan terbentuknya Madrasah Sanawiyah dan juga terbentuknya Madrasah Aliyah. Dan juga dapat dilihat di sini dari bidang penghafal Al-Quran, hal tersebut menjadi daya tarik bagi orang tua untuk memasukkan anaknya di pondok pesantren ini. Secara umum, perkembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bone ini, telah dimulai sejak masuknya Islam sampai lahir dan terbentuknya pondok pesantren di Kabupaten Bone. Dengan berdirinya pondok pesantren modern Al-Junaid Biru Bone menjadi kekuatan besar bagi pengembangan pendidikan Islam di Bone, di mana sentral syiar agama Islam mulai disebarkan dengan melalui pendidikan. Di mana di sini akan terjadi peradaban yang mumpuni dalam pembinaan anak-anak dan
pemuda yang ikut serta dalam menyuarakan menyuarakan ajaran-ajaran Islam. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan pesantren merupakan proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat, sehingga membuat masyarakat jadi beradab. Jadi pendidikan di sini bukan sekedar hanya transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi dalam artian lebih luas, yaitu sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai atau disebut dengan sosialisasi. Baik, mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.